Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, shalom mama dan papa. Hari ini kembali lagi kita ibadah online Abi Layur. Yuk, sekarang kita mau siapin hati kita. Kita mau mulai ibadah ini. Lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih buat seminggu ini, buat kebaikanmu di dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kau yang berkati, Kau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Engkau. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik apa kabar? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes. Kak, kok gak semangat sih Kak? Coba sekali lagi kayaknya. Ya. Apa kabar? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes. Oke, kalau udah luar biasa kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau katakan Tuhan kita itu besar banget. Oke, yuk kita muji Tuhan. Pakai gerakan ya adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Katakan besar.
adik-adik masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Yuk, kalau masih semangat kita mau puji Tuhan lagi, kita mau dengar nama Dia. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, Aku jawab ya, ya, ya. ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke, kita udah memuji Tuhan. Sebentar kita akan mau menyembah Tuhan. Siapkan hati adik-adik. Kita akan menyanyikan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu.
Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau Engkau telah memberikan kami telah memberikan kami kesehatan hingga pada hari ini. di tempat ini. Sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi kita di tahun 2021. Adik-adik, kita tadi sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Pastikan adik-adik di tahun 2021 ini kita lebih baik lagi dari tahun 2020. Kita 2021 ini jangan sampai absen dalam sekolah minggu, ibadah sekolah minggu. Jangan sampai kita nggak hadir, ya. Adik-adik harus tetap semangat, ya. 2021 harus lebih baik lagi dalam mengasihi Tuhan, dalam melakukan kehendak Tuhan. Hari ini temanya adalah anak Allah dibaptis. Wow. Kenapa anak Allah harus dibaptis? Biasanya yang dibaptis itulah adalah orang yang berdosa. Semua manusia yang berdosa harus dibaptis. Tapi kenapa anak Allah harus dibaptis padahal dia tidak berdosa? Jadi anak Allah dibaptis karena dia mau taat kepada Allah. Bukan karena dia melakukan dosa. Bukan karena Yesus melakukan dosa. Tidak adik-adik. Tapi karena dia apa? Mau taat kepada Allah. Gitu. Jadi adik-adik, ini harus diingat ya. Jadi anak Allah itu dibaptis bukan karena dia berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Sekalipun dia ya punya kesempatan berbuat dosa, tapi dia pilih untuk tidak berdosa. Adik-adik, kita bersyukur anak Allah Tuhan Yesus bisa menjadi teladan buat kita. Sehingga di tahun 2021 ini kita harus berjuang sungguh-sungguh supaya tidak berbuat dosa. Oke, adik-adik, kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Buat papa mama tolong dibantu ya supaya ditemukan kitab Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Adik-adik sudah dapat? Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Di situ perikopnya Yesus dibaptis Yohanes ya. Mari adik-adik kita baca sama-sama. Yesus dibaptis Yohanes. 3, 2, 1. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ya,
Jadi adik-adik, di mana Yohanes Pembaptis tampillah dia sebagai Yohanes Pembaptis saat itu di padang gurun, ya, dia berkata kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang di sana saat itu, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, jadi Yohanes menyerukan pertobatan bagi bangsa Israel, bagi orang Yahudi di sana, supaya mereka benar-benar bertobat dan mau dibaptis. Ya. Yesus adalah teladan buat kita adik-adik. Tadi saya katakan anak Allah dibaptis bukan karena dia melakukan dosa, bukan karena dia berbuat dosa. Jadi Tuhan Yesus dibaptis karena dia taat kepada kehendak Allah. Ya adik-adik, jadi apa? Yesus dibaptis karena taat kepada kehendak Allah. Yesus bukan gak bisa berbuat dosa, dia bisa berbuat dosa, tapi dia memilih untuk tidak berdosa. Ingat ini adik-adik. Begitu juga dengan kita. Kita dimampukan untuk tidak bisa jatuh dalam dosa. Asalkan adik-adik untuk memilih untuk tidak jatuh dalam dosa. Ya. Tuhan Yesus menjadi teladan kehidupan bagi kita adik-adik. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah anak Allah yang menjadikan juru selamat manusia. Ya. Jadi mari adik-adik, kita harus belajar taat kepada Tuhan Yesus. Sehingga apapun kehendak Allah, apapun perintah Tuhan, kita harus lakukan. Ya. Nanti kalau adik-adik mau dibaptis, harus sungguh-sungguh bertobat. Jangan sampai kita dibaptis karena ikut-ikutan. Jangan sampai kita dibaptis karena dipaksa oleh orang tua. Tidak. Tapi adik-adik dibaptis karena ingin bertobat. Karena ingin sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Ya. Jadi anak Allah, dia dibaptis bukan karena dia berbuat dosa, tapi karena dia apa? Melakukan kehendak Allah. Ya. Kita harus setiap hari, setiap detik, setiap waktu, setiap jam, kita harus melakukan kehendak Allah adik-adik. Ya. Waktu Yohanes berkata, aku tidak layak untuk membaptis engkau. Membuka kasut kakinya aja dia tidak layak. Tapi Tuhan Yesus bilang, ini penggenapan rencana Allah. Sehingga Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, maka apa dikatakan? Adik-adik di ayat 16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Jadi waktu Tuhan Yesus dibaptis, langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi Roh Allah turun atas anak Allah. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Jadi adik-adik, waktu kita juga dibaptis,
Kita harus benar-benar hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Kita melakukan kegiatan apapun harus berkenan kepada Tuhan. Itulah tanda bukti bahwa kita sudah bertobat. Ya. Tadi apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus dibaptis? Ya, langit biru itu pun terbuka. Lalu kelihatan cahaya yang sangat terang bersinar. Turunlah Roh Allah seperti burung merpati. Kemudian terdengarlah dari suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow. Ya. Yohanes Pembaptis, seorang anak muda, punya kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Punya kesempatan untuk menggenapi kehendak Allah. Jadi pada saat itulah orang-orang tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia dan dialah juru selamat yang dapat membawa manusia percaya kepadanya masuk surga. Jadi anak Allah itu berasal dari surga. Anak Allah itu adalah juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik masih ingat mengapa Tuhan Yesus baptis? Karena dia taat kepada Allah. Jadi kita dibaptis. Yang pertama supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua supaya kita, tanda bukti kita taat kepada Allah. Ya. Jadi kalau adik-adik nanti suatu saat dibaptis, adik-adik membuktikan bahwa adik-adik taat kepada Allah. Yang kedua bahwa adik-adik sudah bertobat, sudah tidak sama lagi. Sehingga Allah berkata, aku berkenan kepadamu. Wow. Ya. Jadi mari adik-adik supaya kita ya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Karena Dia sudah datang dari surga untuk menyelamatkan kita, menebus kita, sehingga kita boleh mengakui Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat kita. Mulai hari ini adik-adik, mari taat kepada Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan Yesus? Yaitu kita harus mengikuti perintahnya, kehendaknya Tuhan Yesus. Oke, adik-adik? Tahun 2021 ini mari kita sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Ayat hafalan ya, adik-adik harus dihafal ya. Yohanes pasal 14 ayat 6. Udah dapat? Kita baca sebentar, nanti adik-adik hafal ya di rumah.
Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah ayat hafalan adik-adik. Dihafal ya di rumah. Yohanes 14 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Engkau sudah berfirman buat kami. Tuhan, berkati seluruh anak-anak sekolah minggu dan orang tuanya yang sudah membantu anak-anaknya untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami, seluruh anak-anak sekolah minggu, boleh taat kepada Tuhan. Sehingga apapun perintah Tuhan, kami harus lakukan. Saat Tuhan perintahkan kami dibaptis, kami harus dibaptis. Dan kami harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berkati orang tua, berkati anak-anak sekolah minggu, semua yang terlibat, yang ikut dalam ibadah sekolah minggu, Tuhan berkati. Biarlah damai sukacita Tuhan limpahkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.